Bab 32. Nubuatan yang tergenap tentang Israel. Anda telah mengetahui bahwa Israel adalah kelompok masyarakat yang Tuhan sebut sebagai umat pilihannya. Melalui orang-orang ini, Tuhan menunjukkan kesetiaannya kepada seluruh dunia. Mari kita lihat beberapa nubuatan dalam Alkitab tentang Israel dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Tuhan memilih Israel bukan karena apa yang telah mereka lakukan, tetapi karena Dia mengasihi mereka. Dia menggunakannya untuk menunjukkan kasih itu kepada kita semua. Karena Tuhan setia terhadap umat pilihannya, kita tahu Dia akan setia terhadap semua orang. Dalam ayat-ayat ini, Israel adalah bangsa yang suci. Sebab kamu adalah umat yang kudus bagi Tuhan, Allahmu. Tuhan, Allahmu, telah memilih kamu menjadi umat milik-Nya, melebihi segala bangsa yang ada di muka bumi. Tuhan tidak menaruh kasih-Nya kepadamu dan tidak memilih kamu, karena jumlahmu lebih banyak daripada bangsa manapun. Fatau kamulah yang paling sedikit di antara segala bangsa. Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu, dan karena Ia ingin menepati sumpah yang telah diucapkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang perkasa dan menebus kamu keluar dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu ketahuilah bahwa Tuhan, Allahmu, adalah Allah, Allah yang setia, yang menepati perjanjian dan kasih setia selama 1000 generasi dengan orang-orang yang mengasihi Dia dan menaati perintah-perintahnya. Ulangan 7:6-9. Anda tahu semua orang di dunia akan mendengar nama besar Tuhan karena apa yang Tuhan lakukan bagi Israel. Israel dimaksudkan untuk membantu semua orang mengenal Tuhan. Begini cara Raja Salomo menggambarkan hal itu. Dan sekarang Tuhan Israel, biarlah janjimu yang kau janjikan pada hambamu David, ayahku, menjadi kenyataan, agar mereka takut kepadamu selama mereka tinggal di tanah yang kamu berikan kepada nenek moyang kami. Adapun orang asing yang bukan dari umatmu Israel, tetapi datang dari negeri yang jauh karena namamu, karena mereka akan mendengar nama besarmu dan tangan perkasamu serta lenganmu yang teracung, ketika mereka datang dan berdoa ke arah kuil ini, kemudian dengarlah dari surga, tempat kediamanmu. Lakukanlah apapun yang diminta orang asing kepadamu, agar semua bangsa di bumi mengetahui namamu dan takut kepadamu, seperti halnya bangsamu sendiri, Israel, dan mengetahui bahwa rumah yang kubangun ini menyandang namamu. Raja Pertama 8, 26, 40-43, versi internasional baru. 32.1. Nubuatan tentang penawanan dan pembebasan Israel. Alkitab memuat banyak nubuatan tentang Israel yang ditawan oleh kelompok suku atau bangsa lain. Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel bahwa hal ini akan terjadi pada mereka jika mereka memilih untuk mengikuti dan menyembah dewa-dewa lain. Tuhan mengizinkan hal ini terjadi demi keuntungan mereka. Ingatlah bahwa hal-hal yang sering kita anggap buruk dapat digunakan oleh Tuhan untuk membawa kita lebih dekat kepadanya dan membantu kita bertumbuh dan menjadi dewasa dalam iman kita. Tuhan menggunakan masa pembuangan bangsa Israel untuk mengingatkan mereka akan kebaikannya dan bagaimana Dia memperhatikan mereka. Raja Salomo menjelaskan kepada kita bahwa Allah membiarkan bangsanya ditawan karena dosa dan pemberontakan mereka terhadap Dia. Mereka akan menyembah dewa-dewa palsu. Setelah ditawan, orang-orang pada akhirnya akan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Jika mereka berdosa terhadap kamu, karena tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, dan kamu marah terhadap mereka, dan menyerahkan mereka kepada musuh, sehingga mereka membawa mereka sebagai tawanan ke negeri musuh, jauh atau dekat. Dan jika mereka bertaubat di negeri tempat mereka ditawan, lalu kembali lagi, dan berdoa kepadamu di negeri orang yang menawan mereka, dengan mengatakan, kami telah berbuat dosa dan berbuat keji, kita telah bertindak jahat. Jika mereka kembali kepadamu dengan segenap hati dan segenap jiwa mereka di negeri musuh-musuh mereka yang menawan mereka dan berdoa kepadamu terhadap tanah mereka yang telah kamu berikan kepada nenek moyang mereka, kota yang telah kamu pilih dan rumah yang kubangun atas namamu. Kemudian dengarlah doa dan permohonan mereka di surga, tempat kediamanmu, dan pertahankanlah tujuan mereka. Dan ampunilah orang-orangmu yang telah berdosa terhadapmu. Raja Pertama 8, 46-50. Selama berada dalam penawanan dan perbudakan, mereka selalu mengingat Tuhan dan berseru memohon pertolongan pada saat mereka membutuhkan. Coba tebak apa yang terjadi. Tuhan setia dan membebaskan mereka dari pembuangan dan mengembalikan mereka ke tanah mereka. Setiap saat,
Ayat di bawah ini yang ditulis oleh Musa adalah janji yang dia dengar dari Tuhan mengenai kebenaran ini. Apabila semua hal ini menimpa kamu, maka berkat dan kutuk yang telah kuberikan kepadamu, haruslah kamu mengingatnya di antara segala bangsa di mana Tuhan, Allahmu, mengusirmu, dan kembalilah kepada Tuhan, ya Allah. Dan dengarlah suaranya sesuai dengan semua yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini, kamu dan anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, agar Tuhan, Allahmu, melepaskan kamu dari pembuangan, mengasihani kamu, dan akan kembali dan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dimanapun Tuhan, Allahmu, telah mencerai beraikan kamu. Jika orang-orang buanganmu ada di ujung langit, maka dari situlah Tuhan, Allahmu, akan mengumpulkan kamu, dan dari sana Dia akan membawa kamu kembali. Tuhan, Allahmu, akan membawa kamu ke negeri yang dimiliki nenek moyangmu, dan kamu akan memilikinya. Dia akan berbuat baik kepadamu dan akan menambah jumlahmu lebih banyak daripada nenek moyangmu. Ulangan 30, 1-5. Ini bukan janji yang hanya menyangkut Israel dan tanah perjanjian mereka. Ini adalah janji yang bisa Anda terapkan langsung pada diri Anda sendiri juga. Tuhan berjanji untuk melepaskan Anda dari apapun yang membuat Anda tertawan. Apapun dosa yang telah memisahkan Anda dari Tuhan. Jika Anda berpaling padanya, Tuhan akan menaruh belas kasihan pada Anda. Dia adalah Tuhan yang mengampuni dan memulihkan. 32.1.1 Israel akan ditawan di Mesir. Ada dua peristiwa penawanan dalam sejarah Israel yang lebih menonjol dibandingkan peristiwa lainnya. Yang pertama adalah penawanan Israel selama 400 tahun di Mesir. Saya yakin Anda setidaknya pernah mendengar sebagian kebenaran Tuhan mengenai bagaimana Dia membebaskan mereka dari perbudakan itu. Itu adalah sejarah Musa, tulah Tuhan yang memaksa Firaun Mesir membiarkan bangsa Israel pergi, dan Tuhan membelah Laut Merah agar umat bisa meninggalkan Mesir. Anda dapat membaca seluruh kisahnya mulai dari Yusuf yang dijual sebagai budak di Mesir, hingga terbelahnya Laut Merah, dengan membaca Kejadian 37 hingga Keluaran 14. Nubuat. Dalam nubuatan ini, Tuhan sedang berbicara kepada Abraham dan memberitahunya bahwa anak-anaknya akan menjadi budak di negeri asing selama 400 tahun. Dia berkata kepada Abram, "Ketahuilah dengan pasti bahwa keturunanmu akan hidup sebagai orang asing di negeri yang bukan milik mereka dan akan mengabdi pada mereka. Mereka akan menimpa mereka selama 400 tahun. Aku juga akan menghakimi bangsa yang akan mereka layani. Nantinya mereka akan keluar dengan kekayaan yang besar. Tetapi kamu akan pergi menemui ayahmu dengan damai. Anda akan dimakamkan di usia tua yang baik. Pada generasi keempat mereka akan datang ke sini lagi. Karena kejahatan orang Amori belum genap." Kejadian 15, 13-16. Anda dapat melihat bahwa ramalan tersebut tidaklah samar-samar. Dikatakan bahwa orang asing akan mengambil mereka akan mengabdi dan menderita. Mereka akan menjadi budak selama 400 tahun. Mereka akan pergi dengan kekayaan yang besar. Dan mereka akan kembali pada generasi keempat ke tanah di mana Abraham berada. Dikatakan juga bahwa Tuhan akan menghakimi bangsa yang menawan mereka. Abraham tinggal di tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada umatnya. Itu cukup spesifik. Abraham lahir pada tahun 2166 sebelum Masehi dan putranya Ishak, yang merupakan keturunan pertama bangsa Israel, lahir pada tahun 2066 sebelum Masehi. Tuhan memberikan nubuatan ini kepada Abraham beberapa saat sebelum Ishak lahir. Keturunan Abraham yang pertama memasuki Mesir adalah Yusuf, cicitnya. Yusuf dijual sebagai budak pada tahun 1898 sebelum Masehi. Namun Tuhan bermaksud baik dan Yusuf kemudian menjadi tangan kanan Firaun Mesir. Pada tahun 1876 sebelum Masehi, sisa keturunan Abraham pindah ke Mesir untuk tinggal bersama Yusuf. Mari kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Pemenuhan. Dalam kitab Keluaran, kita mempelajari apa yang terjadi dan bagaimana nubuatan ini digenapi. Salah satu putra Israel, Yusuf, dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya, dan dia berakhir di Mesir. Jadi kita beralih dari Abraham ke Ishak, ke Yakub, ke Yusuf. Yakub kemudian disebut Israel oleh Tuhan. Tuhan menggunakan tindakan jahat itu untuk melawan Yusuf demi kebaikan. Dan seiring berjalannya waktu, Yusuf akhirnya bekerja sebagai kepala staf Firaun Mesir. Ketika kekeringan melanda seluruh wilayah, saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan.
Yusuf bertemu kembali dengan keluarganya dan mereka semua pindah ke Mesir. Dari keluarga itulah umat Tuhan akan lahir. Semua orang pilihan Tuhan sekarang tinggal di Mesir. Inilah nama anak-anak Israel yang datang ke Mesir. Masing-masing laki-laki dan seisi rumahnya datang bersama-sama Yakub. Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakhar, Zebulon dan Benyamin, Dan dan Naftali, Gad dan Asyer. Jiwa yang keluar dari tubuh Yakub seluruhnya berjumlah 70 jiwa, dan Yusuf sudah berada di Mesir. Keluaran 1:1-5. Inilah yang terjadi selanjutnya. Yusuf dan Firaun keduanya meninggal, dan raja baru Mesir berkuasa yang merasa terancam oleh bangsa Israel. Kita mengetahui bahwa ini adalah saat seluruh bangsa Israel dipaksa menjadi budak. Mereka membuat batu bata dan bekerja di ladang. Yusuf meninggal pada tahun 1805 sebelum Masehi. Kini bangkitlah raja baru atas Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Dia berkata kepada umatnya, "Lihatlah, umat Israel lebih besar dan lebih perkasa daripada kita. Ayo, kita hadapi mereka dengan bijak, jangan sampai mereka bertambah banyak. Dan ketika terjadi perang, mereka juga bergabung dengan musuh kita dan berperang melawan kita dan melarikan diri ke luar negeri." Oleh karena itu, mereka menetapkan pemberi tugas untuk membebani mereka dengan beban mereka. Mereka membangun kota penyimpanan untuk Firaun, Pithom, dan Ramses. Namun semakin mereka menindasnya, semakin banyak pula mereka berkembang biak dan semakin menyebar. Mereka mulai takut terhadap anak-anak Israel. Orang-orang Mesir dengan kejam memaksa anak-anak Israel untuk mengabdi, dan mereka membuat hidup mereka pahit dengan kerja keras dalam mortar dan batu bata, dan dalam segala macam pelayanan di lapangan, semua pelayanan mereka yang dengan kejam mereka memaksa mereka untuk mengabdi. Keluaran 1:8-14. Tuhan memberitahu Abraham bahwa perbudakan ini akan berlangsung selama 400 tahun. Beberapa bab kemudian dalam kitab Keluaran, kita melihat bahwa Tuhan mendengar tangisan umatnya dan berjanji untuk menyelamatkan mereka. Tuhan berfirman, "Aku sungguh telah melihat penderitaan umatku yang berada di Mesir dan telah mendengar tangisan mereka karena pemberi tugas mereka, sebab aku mengetahui kesedihan mereka. Aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas, ke negeri yang berlimpah susu dan madu, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus." Keluaran 3:7-8. Tuhan memilih Musa untuk menghadapi Firaun Mesir dan memimpin bangsanya keluar dari Mesir. Musa lahir sekitar tahun 1526 sebelum Masehi, dan pada usia lanjut yaitu 80 tahun, dia menjawab panggilan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Hal ini menempatkan kita pada tahun 1446 sebelum Masehi. Jadi sudah sekitar 360 tahun sejak Yusuf meninggal dan 430 tahun sejak keluarga Yusuf tiba di Mesir. Melalui Musa, Tuhan menimpakan 10 malapetaka kepada Firaun dan negeri itu. Air berubah menjadi darah. Keluaran 7:20. Katak, Keluaran 8:6. Kutu, Keluaran 8:17. Lalat, Keluaran 8:24. Kematian ternak, Keluaran 9:6. Bisul pada umat, Keluaran 9:10. Salam. Keluaran 9:23. Belalang, Keluaran 10:14. Kegelapan, Keluaran 10:22. Dan kematian anak sulung, Keluaran 12:29. Saya ingin Anda menyadari bahwa penyelamatan bangsa Israel tidak terjadi dalam semalam, dan bangsa Israel tidak dilindungi secara ilahi dari setiap wabah penyakit. Baru pada tulah kelima, Allah memperlakukan bangsa Israel secara terpisah dari bangsa Mesir. Tuhan menyelamatkan ternak orang Israel, Tuhan melindungi orang Israel dari bisul, Tuhan menyelamatkan tanah Gosyen tempat tinggal orang Israel dari hujan es. Tuhan memastikan orang Israel memiliki penerangan di rumah mereka ketika hari gelap bagi orang Mesir, dan Tuhan melindungi orang Israel dari kematian anak sulung. Bangsa Israel mengalami semua tulah lainnya sama seperti bangsa Mesir. Anda mungkin merasa seperti bangsa Israel yang menjadi budak dari keadaan duniawi dan wabah yang ditimpakan Tuhan pada planet ini selama masa kesengsaraan ini. Jika Anda beriman kepada Yesus, Putra Tuhan, maka Tuhan akan melepaskan Anda.
Sama seperti wabah penyakit di Mesir yang menimpa Firaun dan dewa-dewa yang dia dan umatnya sembah. Masalah yang Anda alami sekarang ditujukan kepada antikristus, umat antikristus, dan setan yang dia dan umatnya sembah. Ketahuilah bahwa Tuhan mendengar tangisanmu sama seperti Dia mendengar tangisan mereka. Mendekatlah kepada Tuhan untuk mendapatkan kenyamanan. Percayalah, Tuhan memilih Musa untuk menghadapi Firaun dan berjanji untuk menyertainya. Sekarang lihatlah, seruan Bani Israel telah sampai kepadaku. Terlebih lagi saya telah melihat penindasan yang dilakukan orang Mesir terhadap mereka. Karena itu datanglah sekarang, dan aku akan mengutus kamu menghadap Firaun, agar kamu dapat membawa umatku, Bani Israel, keluar dari Mesir. Musa berkata kepada Tuhan, "Siapakah aku, sehingga aku harus pergi menghadap Firaun, dan bahwa aku harus membawa bangsa Israel keluar dari Mesir?" Dia berkata, "Sesungguhnya aku akan bersamamu." Keluaran 3, 9-12. Tuhan tahu bahwa Firaun tidak akan membiarkan umatnya keluar begitu saja, tanpa perlawanan dan unjuk kekuatan. Tuhan mengatakan kepada Musa bahwa Dia akan menyerang Mesir dengan keajaiban, dan ketika Firaun membiarkan orang-orang pergi, mereka akan pergi dengan kekayaan dan harta benda. Tuhan mengulangi janji yang Dia buat kepada Abraham ratusan tahun sebelumnya. Anda tahu, Tuhan tidak melupakan janji-janjinya. Saya tahu bahwa Raja Mesir tidak akan memberi Anda izin untuk pergi. Tidak dengan tangan yang kuat. Aku akan mengulurkan tanganku dan menyerang Mesir dengan segala keajaibanku yang akan kulakukan di antara mereka. Dan setelah itu Dia akan melepaskanmu. Aku akan memberikan nikmat kepada bangsa ini di mata orang Mesir. Dan apabila kamu pergi, kamu tidak boleh pergi dengan tangan kosong. Tetapi setiap perempuan harus meminta kepada tetangganya dan kepada orang yang bertamu ke rumahnya perhiasan perak, perhiasan emas, dan pakaian. Kamu harus mengenakannya pada anak laki-lakimu dan pada anak perempuanmu. Kamu akan menjarah orang Mesir. Keluaran 3, 19-21. Kutu adalah salah satu penyakit yang ditimpakan Allah kepada Firaun dan umatnya. Firaun memiliki penyihir yang tidak dapat meniru hal ini dan menyadari bahwa ini adalah perbuatan Tuhan. Namun Firaun tidak mau mempercayai atau mendengarkan mereka. Tulah dari Tuhan ini terus berlanjut hingga Tuhan membunuh anak sulung Firaun dan seluruh rakyatnya. Tuhan bersabda kepada Musa, "Beritahu Harun, ulurkan tongkatmu dan pukullah debu tanah sehingga menjadi kutu di seluruh tanah Mesir." Mereka melakukannya. Dan Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya, lalu memukulkannya ke debu tanah, sehingga timbullah kutu pada manusia dan binatang. Semua debu tanah menjadi kutu di seluruh tanah Mesir. Para penyihir mencoba dengan sihir mereka untuk menghasilkan kutu, tetapi mereka tidak berhasil. Ada kutu pada manusia dan pada hewan. Kemudian para penyihir itu berkata kepada Firaun, "Ini adalah jari Tuhan." Namun hati Firaun menjadi keras, dan dia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Keluaran 8, 16-19. Pembebasan Tuhan bagi bangsa Israel terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Bangsa Israel keluar dari pembuangan di Mesir pada tahun 1446 sebelum Masehi. Ini terjadi 430 tahun setelah keluarga Yusuf, seluruh keturunan Abraham, datang ke Mesir. Perbudakan mereka di Mesir berlangsung setidaknya 360 tahun. Sejak saat itulah Yusuf meninggal, dan bangsa Israel pulang dengan kekayaan, seperti yang dijanjikan Tuhan. Firaun bangun pada malam hari. Dia memanggil Musa dan Harun pada malam hari dan berkata, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah umatku, baik kamu maupun Bani Israel. Dan pergilah, sembahlah Tuhan, seperti yang telah kamu katakan. Ambillah baik ternakmu maupun ternakmu, seperti yang telah kamu katakan, dan pergilah. Dan berkati aku juga." Orang-orang Mesir mendesak orang-orang itu untuk segera mengusir mereka dari negeri itu, karena mereka berkata, "Kami semua sudah mati." Bangsa Israel melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Dan mereka meminta kepada orang Mesir perhiasan perak, perhiasan emas, dan pakaian. Tuhan mengaruniakan kemurahan hati bangsa itu di mata orang Mesir, sehingga mereka mengabulkan apa yang mereka minta. Mereka menjarah orang Mesir. Masa tinggal Bani Israel di Mesir adalah 430 tahun. Pada akhir 430 tahun, pada hari itu, seluruh pasukan Tuhan keluar dari tanah Mesir. Keluaran 12, 30-33, 35-36, 40-41. Namun Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang terjadi ketika mereka kembali ke Kanaan tempat tinggal Abraham pada generasi keempat? Hal ini baru terjadi pada tahun 14
Sebelum Masehi, ketika mereka akhirnya dapat memasuki tanah perjanjian lagi di bawah kepemimpinan Yosua. Setelah mereka meninggalkan Mesir, mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun. Ini terjadi hampir 400 tahun setelah Yusuf meninggal. Jadi itu berarti 4 generasi kemudian. Seperti yang Tuhan katakan. Anda mungkin berpikir, bagus sekali Alkitab mengatakan hal ini terjadi, tetapi bagaimana dengan para sarjana modern dan bukti arkeologis? Bagaimana kita benar-benar mengetahui peristiwa ini terjadi? Mari kita lihat penemuan besar modern yang memberikan kredibilitas pada peristiwa-peristiwa Alkitabiah ini. Itulah penemuan prasasti Soleb. Ada sebuah kuil yang dibangun di Soleb di Nubia pada abad ke-15 sebelum Masehi untuk menghormati dewa Mesir Amun-Ra. Firaun Mesir Amenhotep yang ketiga membangun kuil. Ada kolom di kuil ini yang berisi daftar musuh-musuh mereka dan terdapat prasasti yang menarik. Tanah Syasu, pengembara, Yahweh. Ini adalah referensi paling awal tentang Yahweh yang ditemukan di luar Alkitab. Ada juga hieroglif yang menyertai teks tersebut dan menggambarkan seorang tahanan Semit yang berpenampilan non-Afrika. Hal ini menandakan Amenhotep ketiga jelas mengetahui tentang Tuhan Yahweh dan menganggap dirinya serta orang-orang yang menyembahnya sebagai musuh. 10 tulah dari Tuhan dan bangsa Israel yang menjarah orang Mesir ketika mereka pergi, tentu saja menjadikan bangsa Israel dan Tuhan menjadi musuh orang Mesir. Ini berarti eksodus bangsa Israel dari Mesir harus terjadi sebelum tahun 1400, sebelum Masehi ketika kuil ini dibangun. Anda baru mengetahui hal itu terjadi pada 1407 sebelum Masehi. Saya harap Anda mulai melihat bahwa Tuhan itu dapat dipercaya. Dia melakukan apa yang Dia katakan akan Dia lakukan. Sekarang mari kita lihat peristiwa penawanan penting berikutnya. 32.1.2 Israel akan ditawan di Babel. Peristiwa lainnya adalah ditawannya Israel oleh Raja Babilonia Nebukadnezar. Meskipun bangsa Israel baru berada dalam pembuangan selama 70 tahun kali ini, hal ini penting karena bangsa Babilonia menghancurkan bait suci. Pertama, selama serangan mereka terhadap Yerusalem. Ini adalah kuil megah yang dibangun oleh putra Raja Daud, Salomo. Hal ini membuat bangsa Israel hancur. Seperti halnya pembuangan bangsa Israel di Mesir, periode perbudakan ini juga mempunyai akhir yang membahagiakan. Meskipun mungkin tidak begitu dikenal, pemerintahan Nebukadnezar berakhir ketika bangsa Media dan Persia menyerbu dan mengambil alih kekuasaan. Kemudian di bawah pemerintahan Raja Persia, Cyrus, bangsa Israel dibebaskan. Tuhan berkata bahwa Dia menaruhnya di hati Cyrus untuk membantu orang-orang Yahudi membangun kembali kota dan kuil mereka, dan kemudian membiarkan orang-orang itu bebas. Raja Persia bahkan mendanainya. Dalam ayat-ayat ini, Yahweh semesta alam mengacu pada Tuhan yang berbicara. Siapa yang mengatakan tentang Sirus, dia adalah gembalaku, dan akan melakukan semua kesenanganku. Bahkan mengatakan tentang Yerusalem, dia akan dibangun. Dan mengenai bait suci, fondasimu akan diletakkan. Aku telah membesarkannya dalam kebenaran, dan aku akan meluruskan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan Dia akan melepaskan orang-orang buanganku dengan bebas, bukan dengan imbalan atau imbalan. Firman Tuhan semesta alam. Yesaya 44, 28, 45, 13. Nubuat. Nubuatan ini ditulis oleh Yeremia pada tahun 604 sebelum Masehi, 18 tahun sebelum Israel ditawan. Sama seperti nubuatan yang ditulis Musa tentang pembuangan di Mesir, kitab suci ini memiliki rincian yang spesifik. Mereka memberitahu kita berapa lama masa penawanan itu, yaitu 70 tahun. Mereka mengatakan, siapa yang akan mengambilnya? Raja Babel. Ayat-ayat tersebut memberitahu kita apa yang akan mereka lakukan di penangkaran, yaitu melayani raja. Kitab suci juga mengatakan apa yang akan terjadi pada tanah mereka jika tanah mereka dirampas. Ini akan menjadi gurun yang tandus dan tandus. Seluruh negeri ini akan menjadi sunyi, sepi, dan mengherankan. Dan bangsa-bangsa ini akan melayani Raja Babel selama 70 tahun. Yeremia 25, 11. Tuhan belum selesai memberikan rincian tentang penawanan ini kepada nabinya Yeremia. Inilah nubuatan lain yang ditulis Yeremia. Anda dapat melihat yang ini memiliki lebih banyak detail. Ini memberitahu kita bahwa kota Yerusalem akan dibakar. Bukan sekedar rumah sembarangan, tapi rumah tempat mereka mempersembahkan dupa kepada Baal, dewa dan iblis palsu.
Hal ini juga memberitahu kita bahwa akan terjadi peperangan dengan pedang, kelaparan, dan penyakit yang merupakan wabah penyakit. Sebab itu Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku akan menyerahkan kota ini ke dalam tangan orang Kasdim dan ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ia akan merebutnya. Orang Kasdim yang berperang melawan kota ini akan datang dan membakar kota ini, dan membakarnya beserta rumah-rumah yang atapnya mereka persembahkan dupa kepada Baal, dan mencurahkan persembahan minuman kepada dewa-dewa lain untuk memancing amarahku." Maka sekaranglah firman Tuhan, Allah Israel, tentang kota yang kamu katakan ini. Kota ini diserahkan ke tangan Raja Babel oleh pedang, kelaparan, dan wabah penyakit. Yeremia 32, 28-29, 36. Dalam nubuatan Yeremia ini, kita melihat janji Allah untuk membalikan keadaan pembuangan bangsa Israel. Tuhan menubuatkan bahwa Dia akan membawa semua hal baik yang Dia janjikan kepada Israel dan akan mengembalikannya ke tanah mereka. Sebab Tuhan bersabda, "Sama seperti aku telah mendatangkan segala kejahatan besar ini atas bangsa ini, demikian pula aku akan mendatangkan kepada mereka semua kebaikan yang telah aku janjikan kepada mereka." Ladang-ladang akan dibeli di negeri ini, yang kamu katakan, negeri ini tandus, tanpa manusia dan binatang. Itu diserahkan ke tangan orang Kasdim. Orang-orang akan membeli ladang dengan uang, menandatangani akta-akta, memeteraikannya, dan memanggil saksi-saksi di tanah Benyamin dan di daerah sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota di daerah perbukitan, di kota-kota di pegunungan, dataran rendah, dan di kota-kota di selatan. Fatau aku akan membalikan keadaan mereka yang ditawan. Firman Tuhan. Yeremia 32, 42-44. Pemenuhan. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kisah-kisah ini ditulis oleh Nabi Ezra. Dia adalah saksi langsung dari banyak peristiwa ini, karena Alkitab memberitahu kita bahwa dia berada di pembuangan di Babel. Kita juga mengetahui bahwa dia termasuk di antara kelompok yang kembali ke Yerusalem setelah Raja Cyrus memberikan dekrit. Ezra 7. Pada 597 sebelum Masehi, Nebukadnezar menggulingkan Raja Yerusalem, Yoyakim. Dia menugaskan Zedekia untuk memimpin Yerusalem sesudahnya. Yoyakim berumur 25 tahun ketika ia mulai memerintah, dan ia memerintah selama 11 tahun di Yerusalem. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya. Nebukadnezar, Raja Babel, datang menyerangnya dan membelenggunya dengan belenggu untuk membawanya ke Babel. 2 Tawarikh 36, 5-6. Namun, bertahun-tahun kemudian Zedekia memberontak melawan Raja Nebukadnezar. Jadi Nebukadnezar menyerbu dan merebut Yerusalem pada 586 sebelum Masehi. Bait Tuhan, rumah Tuhan, dibakar selama pertempuran. Dia membawa mengacu pada Nebukadnezar. Mereka membakar rumah Tuhan dan merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar seluruh istananya dengan api, dan menghancurkan semua perkakasnya yang berharga. Dia membawa orang-orang yang luput dari pedang ke Babel, dan mereka menjadi hamba dia dan anak-anaknya sampai pemerintahan kerajaan Persia, untuk menggenapi firman Tuhan melalui mulut Yeremia, sampai negeri itu menikmati hari Sabatnya. Selama masih sunyi, ia memelihara hari Sabat, sampai genap 70 tahun. 2 Tawarikh 36, 19-21. Kisah penaklukan Yerusalem oleh Raja Nebukadnezar ini ditulis oleh Nabi Yeremia. Dia juga menjadi saksi mata atas apa yang terjadi. Ingatlah bahwa dialah yang bernubuat tentang peristiwa ini dan memperingatkan Zedekia bertahun-tahun sebelum hal itu terjadi. Pada bulan kelima, pada hari ke-7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 pemerintahan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pengawal, hamba Raja Babel, ke Yerusalem. Dia membakar rumah Tuhan, rumah Raja, dan seluruh rumah di Yerusalem. Bahkan setiap rumah besar, dia membakarnya dengan api. Seluruh tentara orang Kasdim, yang bersama kapten pengawal, merobohkan tembok sekeliling Yerusalem. Nebuzaradan, kapten pengawal, membawa sebagai tawanan sisa-sisa rakyat yang tertinggal di kota itu dan orang-orang yang tersesat yang jatuh ke tangan Raja Babel dan sisa-sisa orang banyak. Raja kedua 25, 8-11. Ayat-ayat kitab suci tersebut menggenapi dengan tepat apa yang Allah katakan akan terjadi pada bangsa Israel. Raja Babel menyerbu, banyak yang mati karena pedang, seluruh kota terbakar,
dan bahkan rumah Tuhan, Bait Suci, dihancurkan. Para arkeolog telah menemukan banyak bukti mengenai Nebukadnezar dan penaklukannya atas Israel. Salah satu artefak tersebut adalah Babylonia Chronicle, sebuah tablet yang ditemukan di Babilonia pada abad ke-19 Masehi. Ini bagian dari prasasti, tahun ke-7, 597. Sebelum Masehi, di Kislev Raja Babilonia, Nebukadnezar memanggil pasukannya dan bergerak ke Hatu, sebelah barat. Dia mendirikan kemahnya di kota Yehuda, dan pada hari Adar kedua, tanggal 16 Maret, dia merebut kota itu dan menangkap Raja Yoyakin. Dia menunjuk seorang raja pilihannya di sana, Zedekia, mengambil upeti yang besar dan kembali ke Babel. Benda kuno ini mencatat hari yang tepat ketika Nebukadnezar menggulingkan Raja Yehuda, Yoyakim. Mari kita lihat, apakah Tuhan mengembalikan mereka ke tanah air mereka setelah ditawan selama 70 tahun seperti yang dijanjikannya. Ezra sekali lagi memberi kita penjelasan tentang apa yang terjadi. Ingatlah bahwa Ezra adalah saksi mata kembalinya Israel ke Yerusalem. Dia memberitahu kita kapan tepatnya Cyrus memberikan keputusan untuk membangun kembali rumah Tuhan, Bait Suci, di Yerusalem. Itu adalah tahun pertama pemerintahan Cyrus. Kita tahu dari catatan sejarah bahwa itu terjadi pada 538 sebelum Masehi. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Persia, agar firman Tuhan melalui mulut Yeremia tergenapi, maka Tuhan membangkitkan semangat Koresh, Raja Persia, sehingga ia membuat pengumuman di seluruh kerajaannya dan menuliskannya juga berkata, Cyrus, Raja Persia, berkata, Yahweh, Tuhan surga, telah memberiku semua kerajaan di bumi, dan dia telah memerintahkanku untuk membangun baginya sebuah rumah di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kamu di antara seluruh umatnya, semoga Tuhannya menyertai dia, dan biarkan dia pergi ke Yerusalem, yang ada di Yehuda, dan membangun rumah Tuhan, Tuhan Israel, dialah Tuhan, yang ada di Yerusalem. Ezra 1, 1-3. Sebuah artefak yang luar biasa ditemukan di reruntuhan Babilonia pada tahun 1879 Masehi. Silinder Cyrus adalah silinder tanah liat yang bertuliskan deklarasi yang diberikan oleh Cyrus Agung. Begini katanya, aku mengirim kembali ke tempat mereka yang kuilnya telah bobrok para dewa yang tinggal di sana dan membuat tempat suci permanen untuk mereka. Saya mengumpulkan semua orang-orang mereka dan mengembalikan mereka ke pemukiman mereka. Aku mengembalikan mereka tanpa cedera ke sel mereka, ke tempat suci yang membuat mereka bahagia. Semoga semua dewa yang kukembalikan ke tempat sucinya setiap hari sebelum Bel dan Nabu meminta umur panjang untukku dan menyebutkan perbuatan baikku. Kami memiliki bukti nyata bahwa Cyrus benar-benar membiarkan orang-orang yang ditawan kembali ke negeri asal mereka. Ingat sebelumnya bahwa invasi Babilonia terjadi pada 586 sebelum Masehi. Jadi baru 48 tahun bangsa Israel ditawan di Babel. Tuhan berjanji untuk mengembalikan umat ke tanah mereka. Dan dia memulai dengan sekelompok orang yang akan membangun kembali Bait Suci. Hampir 50.000 orang Israel kembali ke Yerusalem. Inilah orang-orang provinsi itu yang keluar dari pembuangan orang-orang yang diangkut, yang dibawa oleh Nebukadnezar, Raja Babel, ke Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan Yehuda, masing-masing ke kotanya. Seluruh jemaah itu seluruhnya berjumlah 42.360 orang, belum termasuk hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan mereka, yang berjumlah 7.337 orang. Dan mereka mempunyai 200 penyanyi pria dan wanita. Ezra 2, 1, 64-65. Butuh waktu cukup lama bagi masyarakat untuk membangun kembali kuil tersebut. Mereka menyelesaikannya pada masa pemerintahan Darius pada tanggal 10 Maret 515 sebelum Masehi. Bait Suci selesai dibangun dan orang-orang Yahudi kembali ke tanah mereka 70 tahun setelah mereka ditawan sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Rumah ini selesai dibangun pada hari ketiga bulan Adar, yaitu tahun ke-6 pemerintahan Raja Darius. Ezra 6, 15. Sudah kubilang Ezra adalah saksi mata kejadian ini. Setelah Bait Suci diresmikan, Ezra pun akhirnya kembali ke Israel pada masa pemerintahan Raja Artaxerxes pada 458 sebelum Masehi. Sekarang setelah kejadian-kejadian ini, pada masa pemerintahan Artaxerxes, Raja Persia, Ezra berangkat dari Babel. Dia adalah seorang ahli Taurat yang ahli dalam hukum Musa yang telah diberikan oleh Yahweh, Allah Israel.
Adan Raja mengabulkan semua permintaannya sesuai dengan campur tangan Tuhan, Allahnya, atas dirinya. Beberapa orang Israel, termasuk beberapa imam, orang-orang Lewi, para penyanyi, para penjaga gerbang, dan para pelayan bait suci berangkat ke Yerusalem pada tahun ke-7 pemerintahan Raja Artaxerxes. Dia datang ke Yerusalem pada bulan kelima, yaitu tahun ke-7 pemerintahan Raja. Ezra 7, 1, 6-8. 32.2 Nubuatan tentang penganiayaan dan pemulihan Israel. Alkitab juga penuh dengan nubuatan tentang penganiayaan umum yang dilakukan Israel dan rencana Tuhan untuk memulihkan mereka. Mari kita periksa beberapa nubuatan ini dan bantu Anda semakin percaya bahwa Tuhan memberikan janji dan menepatinya. 32.2.1 Bait Suci kedua Israel akan dihancurkan. Setelah bait suci pertama dihancurkan oleh Nebukadnezar, Anda sebelumnya mengetahui bahwa bait suci kedua dibangun dan diselesaikan pada 515 sebelum Masehi ketika Raja Cyrus mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Israel. Kuil kedua itu direnovasi di bawah pemerintahan Romawi pada masa pemerintahan Raja Herodes. Pemugaran dimulai pada 20 sebelum Masehi dan selesai dalam 1,5 tahun. Nubuat. Yesus sendiri menyampaikan nubuatan khusus ini tentang kuil Yahudi. Matius mencatat nubuatan ini pada tahun 50 Masehi, yaitu 20 tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Matius adalah salah satu murid Yesus dan merupakan saksi mata langsung dari perkataan Yesus. Untuk memberikan konteks tertentu, Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan melewati kuil di Yerusalem hanya beberapa hari sebelum Yesus disalib. Saat itu terjadi pada tahun 32 Masehi. Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa setiap batu di bait suci akan dirobohkan di masa depan. Yesus keluar dari bait suci dan melanjutkan perjalanannya. Murid-muridnya datang kepadanya untuk menunjukkan kepadanya bangunan-bangunan bait suci. Tapi dia menjawab mereka, "Anda melihat semua hal ini, bukan? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di sini tidak akan ada batu yang tertinggal di atas batu yang lain, yang tidak akan dirobohkan." Matius 24, 1-2. Ada banyak sekali artefak yang kami peroleh dari kuil kedua ini. Jika Anda mengunjungi Yerusalem hari ini, Anda dapat melihat apa yang tersisa dari kuil kedua. Bagian terbesarnya adalah tembok barat yang terkenal. Kemudian tepat di sebelah bagian tembok itu, Anda dapat melihat batu-batu besar yang dilemparkan ke bawah ketika dihancurkan pada tahun 70 Masehi. Seorang sejarawan kuno abad pertama Masehi, Josephus Flavius, menjadi saksi mata peristiwa yang terjadi di Israel. Ia menggambarkan secara rinci salah satu dinding di kompleks candi yang di atasnya terdapat tanda peringatan. Tanda-tanda tersebut memberitahu orang asing untuk tidak melampaui titik tersebut. Pada tahun 1871 Masehi, sebuah lempengan batu kapur ditemukan di Yerusalem dengan prasasti peringatan yang sama seperti yang dijelaskan oleh Josephus. Baru-baru ini pada bulan Juni 2019, para arkeolog meresmikan jalan ziarah. Ini adalah jalan yang dibangun oleh Herodes sebagai jalur utama bagi orang-orang untuk melakukan perjalanan dari kolam Siloam sampai ke kuil Yahudi. Di antara harta karun dari penggalian ini mereka menemukan sekumpulan koin bertuliskan kata-kata untuk kemerdekaan Zion. Mereka percaya bahwa orang-orang terakhir yang tersisa di Yerusalem sebelum kota dan kuil dihancurkan pada tahun 70 Masehi adalah orang-orang yang melakukan hal ini. Pemenuhan. Kuil kedua memang hancur. Anda dapat melihat apa yang tersisa saat ini di Yerusalem, sebagian tembok barat dan tumpukan batu besar. Itu terjadi pada tahun 70 Masehi. Perang antara Yahudi dan Romawi dimulai pada tahun 66 Masehi. Sejarawan Josephus menulis penjelasan rinci tentang perang itu dalam bukunya Perang Orang Yahudi. Saat ini, Anda dapat melihat artefak di Roma yang memperingati kemenangan Romawi dalam perang ini. Itu adalah lengkungan Titus. Titus adalah komandan militer yang mengakhiri pemberontakan Yahudi, mengepung Yerusalem, dan menghancurkan bait suci. Lengkungan tersebut menggambarkan orang Romawi membawa harta karun dari kuil, termasuk menorah. Dibangun oleh kakak laki-laki Titus untuk memperingati kemenangannya. Perang tersebut menyebabkan meningkatnya penyebaran yang disebut diaspora, orang-orang Yahudi di seluruh dunia. Selanjutnya kita akan melihat ramalan mengenai diaspora. 32,2,2 Israel akan menjadi sedikit jumlahnya dan tersebar.
Nubuat. Ada nubuatan di dalam Alkitab yang berbicara tentang Israel yang dianiaya dan dicerai-beraikan ke seluruh bumi. Nubuatan pertama dicatat oleh Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi. Ada begitu banyak masalah yang menimpa Israel sehingga jumlah mereka hanya sedikit, meskipun jumlah mereka pada saat itu tidak terhitung banyaknya. Di masa depan mereka tidak akan menemukan ketenangan dan mereka akan khawatir tentang kehidupan mereka, terus-menerus merasa takut. Kamu akan tinggal sedikit saja, padahal kamu dulunya seperti bintang di langit bagi banyak orang. Tuhan akan mencerai-beraikan kamu ke antara segala bangsa, dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Di antara bangsa-bangsa ini kamu tidak akan mendapat kemudahan, dan tidak akan ada ketenangan bagi telapak kakimu. Tetapi Tuhan akan memberimu di sana hati yang gemetar, mata lelah, dan jiwa yang letih. Hidup Anda akan penuh keraguan di hadapan Anda. Kamu akan ketakutan siang dan malam, dan kamu tidak mempunyai jaminan akan hidupmu. Ulangan 28, 62, 64-66. Nubuatan ini ditulis oleh Nabi Allah Yehezkiel sekitar tahun 586 sebelum Masehi, ketika Yerusalem jatuh ke tangan Nebukadnezar. Yehezkiel telah ditawan oleh Babilonia dalam invasi Israel, sebelumnya pada tahun 597 sebelum Masehi. Jadi dia tinggal di Babel ketika dia mendengar tentang Yerusalem. Penglihatan dari Tuhan ini datang kepadanya setelah peristiwa itu. Yehezkiel menggambarkan masyarakatnya sebagai sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Gambaran tentang orang-orang yang mati dan kering tanpa harapan apapun. Setelah orang-orang Yahudi ditaklukkan oleh Babel, saya yakin mereka merasa tidak punya harapan, tidak punya rumah, dan tidak punya masa depan. Pemenuhan. Sejarah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang apa yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Beberapa peristiwa besar terlintas di benak saya ketika memikirkan penganiayaan terhadap orang Yahudi selama beberapa ribu tahun terakhir. Perang Salib, Inkuisisi Spanyol, dan Holocaust selama Perang Dunia Kedua. Pada masa Perang Salib pada abad ke-11 hingga ke-13 Masehi, orang-orang Yahudi dianiaya dan diusir dari negara-negara Eropa. Hal yang sama terjadi pada masa Inkuisisi Spanyol pada abad ke-15 Masehi. Peristiwa tersebut terjadi tepat pada saat Amerika Utara sedang dijajah. Jadi, sebagian dari orang-orang Yahudi yang mengungsi itu menetap di Amerika kolonial, yang sekarang menjadi Amerika Serikat. Peristiwa lain yang saya sebutkan adalah Holocaust, ketika Hitler dan rezim Nazinya membunuh lebih dari 6 juta orang Yahudi selama perang genosida yang dilakukannya. Jumlah ini diperkirakan mencakup 2/3 dari orang Yahudi di Eropa. Kita tahu orang-orang Yahudi yang selamat dari perang sangat menderita. Hal ini persis seperti yang dijelaskan Musa pada abad ke-15 sebelum Masehi. Mengenai mereka yang tewas selama perang, kita tahu banyak yang dibunuh dengan cara yang mengerikan, di kamar gas, di kamp pemusnahan, dalam penembakan massal, dan karena kelaparan dan penyakit di kamp kerja paksa dan kamp konsentrasi. Sebagian besar jenazah dibakar setelahnya. Hal ini juga mengingatkan kita pada nubuatan Yehezkiel dan tulang kering. Holocaust menyebabkan semakin tersebarnya orang-orang Yahudi ke seluruh dunia karena mereka melarikan diri dari negara-negara Eropa yang dikuasai Nazi. Pada tahun 1900 Masehi, diperkirakan 80% orang Yahudi tinggal di negara-negara Eropa. Pada tahun 1970 Masehi, beberapa dekade setelah Perang Dunia Kedua, hanya 25% dari mereka yang tinggal di negara-negara Eropa. Mayoritas, 49%, tinggal di Amerika. Saat ini, populasi terbesar orang Yahudi tinggal di Israel dan Amerika Serikat. Nubuatan Yehezkiel juga merupakan janji kepada orang-orang Yahudi bahwa mereka akan sejahtera kembali. Karena sebagian besar orang Yahudi kembali tinggal di Israel, mari kita telusuri nubuatan tersebut selanjutnya. 2,3 Israel akan dipulihkan. Jadi bangsa Israel tersebar dan tidak banyak dari mereka yang masih hidup. Namun mereka adalah bangsa yang berkembang dan dihuni oleh lebih dari 9 juta orang saat ini. Hampir 75% penduduknya adalah orang Yahudi. Hampir 7 juta orang Yahudi kini tinggal di negara Israel. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tuhan menepati janjinya, dan Tuhan bisa melakukan apa saja. Tuhan berjanji untuk mengembalikan orang-orang Yahudi ke tanah yang Dia janjikan kepada mereka.
Dia berjanji mereka akan berkembang lagi. Dia berjanji untuk memulihkannya dan dia melakukan hal itu. Mari kita lihat beberapa nubuatan Tuhan tentang bangsa Israel yang kita lihat saat ini. Nubuat. Nabi Yesaya menulis nubuatan ini pada abad ke-8 sebelum Masehi. Ini berbicara tentang bangsa Israel, yang disebut sebagai bangsa Israel di sebagian besar kitab suci, yang dilahirkan dalam satu hari. Sebelum dia menderita sakit keras, dia melahirkan. Sebelum rasa sakitnya datang, dia melahirkan seorang putra. Siapa yang pernah mendengar hal seperti itu? Siapa yang pernah melihat hal seperti itu? Akankah suatu negeri lahir dalam satu hari? Apakah suatu bangsa akan lahir sekaligus? Karena ketika Sion menderita sakit keras, dia melahirkan anak-anaknya. Yesaya 66, 7-8. Nabi Zakaria juga menubuatkan hal ini pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ia menubuatkan bahwa Yerusalem sekali lagi akan dihuni di negerinya sendiri, di Yerusalem. Yerusalem akan kembali tinggal di tempat mereka sendiri, bahkan di Yerusalem. Zakaria 12, 6. Yehezkiel menulis nubuatan ini pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ini merupakan kelanjutan dari nubuatan yang telah kita baca sebelumnya mengenai lembah tulang kering. Di sini Allah berbicara tentang penyebaran bangsa Israel, dan Dia berjanji untuk mengumpulkan mereka ke dalam negeri mereka sendiri. Aku mencerai-beraikan mereka ke berbagai negara, dan mereka pun tersebar ke berbagai negara. Sebab aku akan mengambil kamu dari antara bangsa-bangsa, dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu ke negerimu sendiri. Kamu akan tinggal di tanah yang aku berikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi bangsaku, dan aku akan menjadi Tuhanmu. Yehezkiel 36, 19, 24, 28. Maka aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Saat aku bernubuat, terjadilah keributan, dan lihatlah, terjadilah gempa bumi. Kemudian tulang-tulang itu menyatu, tulang ke tulangnya. Aku melihat, dan lihatlah, ada urat-urat di atasnya. Lalu muncul daging, dan kulit menutupinya di bagian atas. Tetapi tidak ada nafas di dalamnya. Kemudian dia berkata kepadaku, bernubuatlah kepada angin. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan beritahukan kepada angin. Tuhan Yahweh berfirman, datanglah dari keempat penjuru mata angin. Hiruplah, dan hiruplah orang-orang yang terbunuh ini, agar mereka dapat hidup. Maka aku bernubuat seperti yang dia perintahkan kepadaku. Dan nafas masuk ke dalam mereka, dan mereka hidup. Lalu berdiri, suatu pasukan yang sangat besar. Lalu dia berkata kepadaku, anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Lihatlah, kata mereka. Tulang-tulang kami telah kering, dan harapan kami telah hilang. Kami benar-benar terputus. Karena itu bernubuatlah dan beritahukan kepada mereka. Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan membuka kuburmu, dan mengeluarkanmu dari kuburmu, hai umatku. Adan. Aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ketika aku membuka kuburmu dan mengeluarkanmu dari kuburmu, hai umatku. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu, dan kamu akan hidup. Lalu aku akan menempatkanmu di tanahmu sendiri. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, telah mengucapkannya dan melaksanakannya, firman Tuhan. Yehezkiel 37, 7-14. Pemenuhan. Kita semua tahu nubuatan ini digenapi, karena Israel sekarang adalah sebuah bangsa. Mereka menjadi sebuah bangsa sekali lagi pada tanggal 14 Mei 1948. Yesaya menulis nubuatannya 28 abad sebelum peristiwa yang dibicarakannya terjadi. Terlebih lagi, Israel menjadi sebuah bangsa seperti yang dinubuatkan dalam satu hari. Mandat Inggris untuk Palestina menetapkan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi pada tahun 1922 Masehi. Pada tanggal 12 Mei 1948, kabinet yang mengatur komunitas orang Yahudi di Palestina bersidang untuk melakukan pemungutan suara untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Pemungutan suara diadakan pada tanggal 13 Mei 1948 dengan kabinet mendukung kemerdekaan. Keesokan harinya mereka mengumumkan negara Israel. Itu terjadi dalam sehari. Tak lama kemudian, Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman secara resmi mengakui negara Israel. Mandat Inggris kemudian diakhiri pada tengah malam di hari yang sama ketika Israel menjadi sebuah negara. Adapun Yerusalem, ketika Israel menjadi sebuah negara, kota tua, tempat suci berada, tidak termasuk dalam wilayah mereka. Israel hanya menguasai bagian barat Yerusalem, sedangkan Yordania menguasai bagian timur dan kota tua.
Baru pada tahun 1967 Masehi, selama perang 6 hari dengan Mesir, Yordania, dan Suriah, Israel baru dapat merebut kembali wilayah tersebut. Sekali lagi, kita melihat Tuhan menggenapi janjinya kepada orang-orang Yahudi. Dia akhirnya memasukkan kota tua Yerusalem dan tempat-tempat suci di negara Israel. Dalam waktu 3 tahun setelah deklarasi kemerdekaan, populasi Yahudi di Israel meningkat 2 kali lipat menjadi 700.000 orang. Pada tahun 1950 Masehi, Israel mengesahkan hukum kepulangan yang mengizinkan siapapun keturunan Yahudi berhak untuk tinggal di Israel dan mendapatkan kewarganegaraan. Pada tahun 2019, ada hampir 7 juta orang Yahudi yang tinggal di Israel. Tuhan membawa orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh bumi kembali ke tanah yang Dia janjikan kepada mereka. Tuhan memulihkan ras Yahudi dan memampukan mereka untuk berkembang. Apakah Anda merasa seperti orang Yahudi? Dianiaya, tercerai-berai, dan tanpa harapan? Peganglah janji Tuhan untuk Anda hari ini. Tuhan telah berjanji untuk memulihkan hubungan Anda dengan Dia. Yang harus Anda lakukan hanyalah percaya. Percayalah bahwa Tuhan melakukan apa yang Dia katakan. Tuhan akan memulihkan Anda, bahkan dari kedalaman bumi jika diperlukan. Sekalipun engkau telah membuatku melihat kesulitan-kesulitan yang banyak dan pahit, engkau akan memulihkan hidupku kembali. Dari kedalaman bumi engkau akan kembali membawaku ke atas. Anda akan meningkatkan kehormatan saya dan menghibur saya sekali lagi. Mazmur 71, 20-21 versi internasional baru. Aku memanggil namamu, Yahweh, dari penjara bawah tanah yang paling bawah. Kau dengar suaraku, jangan sembunyikan telingamu dari keluh kesahku dan tangisku. Kamu sudah dekat pada hari aku memanggilmu. Anda berkata, jangan takut. Ratapan 3, 55-57. Dia mengutus Yesus dari surga ke bumi untuk mati dengan kematian yang pantas Anda terima. Yesus mati untuk dosa-dosa Anda sehingga Anda dapat memiliki hubungan dengan Tuhan seperti yang Yesus miliki. Jika Anda beriman kepada Yesus, Tuhan akan memulihkan Anda sama seperti yang Dia lakukan pada bangsa Israel. Jika Anda percaya, maka yakinlah bahwa Anda memiliki semua janji Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan Anda atau meninggalkan Anda. Anda adalah anak Tuhan. Anda memiliki masa depan dan harapan. Sebab Allah mempersembahkan Yesus sebagai kurban penebus dosa. Manusia dibenarkan di hadapan Allah ketika mereka percaya bahwa Yesus mengorbankan nyawanya, menumpahkan darahnya. Allah melakukan ini untuk menunjukkan kebenarannya, karena Dia sendiri adil, dan Dia menyatakan orang-orang berdosa adalah orang-orang yang benar di matanya ketika mereka percaya kepada Yesus. Roma 3, 25-26, terjemahan hidup baru. Anda dapat belajar banyak hal dari nubuatan Alkitab. Sifat Allah yang dapat dipercaya adalah salah satunya, karena nubuatan yang spesifik, akurat, dan tergenap membuktikan bahwa Allah mengetahui awal dan akhir, seperti yang Ia katakan. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengendalikan setiap situasi. Apapun tujuannya, Dia akan mewujudkannya. Dalam ayat-ayat ini, Tuhan dan Yahweh semesta alam mengacu pada Tuhan. Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, firman Tuhan, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Wahyu 1, 8 versi Raja Yakobus baru. Tuhan semesta alam telah bersumpah, berfirman, sesungguhnya seperti yang telah kupikirkan, hal itu akan terjadi. Dan sesuai dengan tujuanku, demikianlah hal itu akan bertahan. Yesaya 14, 24. Detailnya adalah hal lain yang dapat Anda pelajari dari nubuatan Alkitab. Ini membuktikan bahwa Tuhan peduli dengan detailnya. Dia mengetahui berapa banyak bintang di langit dan berapa banyak butiran pasir di tepi pantai. Dialah yang menciptakan bintang dan pasir. Dia juga peduli dengan detail kehidupan spesifik Anda. Dia mengetahui berapa banyak rambut di kepalamu, dan Dia mengetahui semua pikiranmu. Dia menciptakan Anda secara unik dan spesifik. Anda tidak umum, sama seperti ramalannya juga tidak umum. Dia hanya memikirkan hal-hal baik terhadap Anda. Tidakkah Anda mempercayai Dia untuk mengatur detail hidup Anda? Percayalah padanya. Tuhan mengetahui segalanya tentangmu karena Dia mencintaimu. Tuhan, Engkau telah mencari aku dan Engkau mengenal aku. Anda tahu saya duduk dan saya bangkit. Anda melihat pikiran saya dari jauh.
Engkau menyelidiki jalanku dan tempat berbaringku, dan mengetahui segala jalanku. Sebab tidak ada sepatah kata pun di lidahku, tetapi lihatlah, Tuhan, Engkau mengetahuinya semuanya. Mazmur 139, 1-4. Tuhan adalah spesialis dalam mengetahui dan mengelola detail. Yesuslah yang berbicara di sini. Bukankah 2 ekor burung pipit dijual seharga 1 koin asarion? Tidak ada satupun dari mereka yang jatuh ke tanah di luar kehendak Bapamu. Tapi rambut di kepalamu semuanya terhitung. Oleh karena itu jangan takut. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Matius 10, 29-31. Tuhan dengan hati-hati menciptakan Anda untuk suatu tujuan dan merencanakan semua detail kehidupan Anda. Karena kamulah yang membentuk wujud terdalamku. Engkau merajut aku bersama-sama dalam rahim ibuku. Aku bersyukur kepadamu, sebab aku diciptakan secara dahsyat dan ajaib. Karya-karyamu luar biasa. Jiwaku mengetahui hal itu dengan sangat baik. Kerangkaku tidak tersembunyi darimu. Ketika aku dibuat secara rahasia, dijalin menjadi satu di kedalaman bumi. Matamu melihat tubuhku. Di dalam bukumu semuanya tertulis, hari-hari yang telah ditetapkan bagiku, padahal belum ada satupun hari itu. Betapa berharganya bagiku pikiranmu, Tuhan. Betapa besarnya jumlah mereka. Mazmur 139, 13-17.